Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Masjid SMP Negeri 1 Warung Kiara. Ini sudah dibangun 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Luar biasa ya. Indah sekali masjidnya. Nah, kita ngobrol dengan guru-gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Hati bersama Kang Obing. Baik, pada kesempatan ini saya akan ngobrol dengan teman-teman guru di SMP Warung Kiara. Karena di SMP Warung Kiara 1 ini ada masjid yang luar biasa ya Pak ya. Boleh tahu Pak, tahun berapa ini masjid dibangunnya Pak? Tahun sebelum COVID itu Pak, sebelum COVID itu peletakan batu pertama. Ya. Nah, terkendala COVID berhenti Pak. Nah setelah itu dilanjut lagi. Tahun 2020 jadi masa-masa COVID. Karena dana ada dari beberapa alumni, pembangunan berjalan lagi Pak. Kalau dananya dari mana nih Pak, sumber dananya? Dana yang utama dari alumni Pak. Alumni. Oh, termasuk Pak Kepala alumni sini Pak? Ya. Dari alumni Pak. Jadi alumni semua ada yang nyumbang gitu ya? Ada yang nyumbang Pak. Apakah di mobilitasnya oleh kita atau oleh alumni di ininya? Oleh alumni Pak. Jadi ada ketua pembangunannya itu kebetulan alumni angkatan 84 Pak, yang Pak Asep Dadang yang sekarang di Augusta itu Pak. Oh iya. Biayanya kira-kira berapa Pak? Kalau RAB-nya itu 460 Pak, 460 juta. Cuma kita kemarin habis sekitar 359.200.000 Pak. Oke, luar biasa ya. Itu semua murni dari alumni. Alumni, terus termasuk guru-guru. Guru-guru di sini ya. Yang bukan alumni juga kadang-kadang kalau pas ada rezeki juga ikut menyumbang Pak. Nah, ide dasarnya awalnya dari mana nih Pak? Ide dasarnya itu kan kemarin kita sering sholat ya di teras-teras sholat ini. Alumni itu merasa prihatin gitu Pak. Oh iya. Karena musola kita kecil sekali kemarin. Oh, pada saat itu kecil ya? Kecil. Terus mungkin sudah ada pembiasaan sholat tapi musolanya kecil. Ya. Ada yang ngontrol atau kebetulan lihat atau gimana? Kan kadang-kadang ada di grup-grup itu ya alumni itu merasa prihatin gitu Pak, terpanggil gitu. Pas reuni akbar itu kan diceritakan begini gitu. Terpanggil, makanya waktu itu pertama itu punya uang 10 juta Pak. Pertama mau ngebangun? Iya, peletakan batu pertama itu 10 juta. Tapi ya kita yakin lah kalau insya Allah kalau buat masjid mah pasti ada aja gitu rezekinya gitu. Ini ukurannya berapa Pak? Ukurannya 9 kali 9 tapi tingkat Pak. 9 kali 9, wah gede tingkat juga ya? Ya. Gede tapi tingkat. Nah kalau sekarang kegiatannya apa saja di masjid itu Pak? Karena kan banyak masjid-masjid yang sudah dibangun tapi kegiatannya tidak ada. Kalau di sini sekarang gimana? Untuk harian dipakai sholat berjamaah, zuhur berjamaah Pak. Anak. Oh berarti ada pembiasaan sholat berjamaah bareng. Ya. Gilir atau gimana Pak? Giliran Pak. Kelas 7A sampai berapa? 7 ini sampai ini. Hari berikutnya 8 ini sampai 8 ini. Hari berikutnya 9 sampai 9 ini sampai 9 ini. Gitu. Dan hari Jumat juga dipakai Jumatan. Ya. Kalau hari-hari lain ada misalkan sholat duha atau gimana? Sholat duha itu karena masjid itu tidak mencukup Pak, sholat duha kadang-kadang di kelas, kadang-kadang di lapang Pak. Oh, karena bareng-bareng itu ya? Ya, karena bareng-bareng. Oke, luar biasa. Berarti pembiasaannya sudah membudaya ya? Membudaya. Nah, ada nggak di situ misalkan remaja masjid atau misalkan apa gitu? Ada ya, kemarin kan dibentuk ya remaja masjid yang tugasnya untuk mengontrol kebersihan masjid dan sebagainya sementara itu Pak. Ya. Kalau untuk air di situ bagus nggak Pak? Air lumayan Pak, tapi masih menjadi kendala Pak karena jumlah siswa 800 lebih, anak-anak itu juga nggak bisa mengefisienkan air gitu, kadang-kadang buka gitu. Kadang-kadang kita masih kekurangan Pak air. Memang bener Pak, kalau yang namanya orang berkumpul banyak 800 memang sulit ya Pak. Nah, itu pertama gitu Pak, aduh sampai pusing gimana mikirin air gini. Pas lihat Cikembar ya sama. Oh berarti sama gitu. Cikembar 1 juga pas itu kurang airnya juga. Kurang airnya ya. Memang kalau sekaligus pasti kan pasti kalau sekaligus itu. Nah cuma mungkin kita kalau ya kayak program yang tadi gilir
Itu pasti cukup ya kalau gitu. Cukup Pak. Kalau ini. Cukup. Tetap kan kalau sholat, Tapi kita kalau juga sholat kan zuhur sama semuanya, Pak. Pak. Sholat ada yang di masjid, ada yang di kelas gitu. Jadi sholatnya ada yang di masjid ini cuma bergiliran, yang di kelas semua. Semua. Oh iya. Masih kurang berarti ya, karena masjidnya kurang gede nih. Akhirnya Pak. Makanya semua. Masjidnya masih kurang gede, airnya juga kurang ya. Ya mudah-mudahan nanti Pak ada juga mungkin alumni yang misalkan lihat video ini, oh ternyata kurang air gitu kan. Atau suatu saat nanti ada kegiatan alumni lagi. Ya nanti ini kan karena memang salah satu apa yang harus mendukung itu adalah para alumni gitu, dan ikatan alumni itu harus memang mendukung sekolah. Alhamdulillah sih, kalau Ya alhamdulillah Pak, kadang-kadang ada apa? Ada kegiatan reuni angkatan berapa, nyumbang sajadah, nyumbang sarung, gitu. Mukena gitu Pak gitu. Sajadah, Ya kan? sarung. Kadang-kadang kan alumni kan begitu datang izin saya tanya dulu, rek nyumbang naon ke sekolah gitu. Iya. Kira-kira nyumbang mantong. Cuma gitu Pak. Iyalah, karena kan kita ada fasilitas umum lah di sekolah yang bisa dipakai gitu. Nah, setelahnya ada masjid ini, apakah ada pengaruh terhadap guru atau terhadap murid? Misalkan guru jadi sholat berjamaah juga di masjid, murid ini ada nggak pengaruhnya? Ada Pak, kan otomatis kalau di apa secara ini kan sholat di jadwal ya Pak, kelas berapa ya yang ngajar pada waktu itu guru harus jadi mengawasi di situ. Oke. Apakah untuk imamnya giliran atau gimana? Imam di giliran oleh guru. Kalau untuk Jumatan itu sama guru agama atau dari luar? Guru agama ada beberapa orang, guru umum juga ada. Oke, berarti kan penjaga sekolah juga ada yang sudah yang khotib gitu. Oke, oh berarti sudah siap ya segalanya. Oke, luar biasa sekali. Saya ngebayang kalau lagi sholat duhur di sini bareng-bareng kan di semua tempat gitu kan. Nah ini menunjukkan bahwa kelasnya berarti kelas bersih ya Bu ya. Ya itu sudah yakin ya Pak Kepala ya. Jadi kelasnya sudah yakin kelas bersih. Dan ini tentunya satu hal yang mutlak wajib dilakukan di sekolah. Karena kita kan apa istilahnya pemeluk agama Islamnya di sini berapa persen Pak? 99,999. 99% lah. Berarti kan harus mengakomodir kebutuhan mereka. Sedangkan kita keluar dari kelas itu jam berapa? Jam 2.40. jam 2.40 ya, 2.40. setengah 3 kan? Oh berarti itu memang kewajiban kita di sekolah untuk itu. Nah ini yang harus kita tanamkan. Soalnya masih banyak Pak sekolah-sekolah yang tidak berpikir bahwa itu adalah kewajiban guru gitu, untuk menanamkan bahwa nilai religiusnya lebih tinggi, sholat berjamaahnya itu tidak terpikirkan. Nah kalau di sini kan sudah terpikirkan, termasuk menggunakan sarana-sarana kelas dipakai untuk sholat. Luar biasa. Sloganya kan dulu kelasku masjidku itu kan. Kelasku musolaku. Oh, selalu musola. Kelasku musolaku. Luar biasa nih. Kelasku musolaku. Jadi sebenarnya tidak ada alasan, tidak ada musola ya. Dengan kelas bersih itu bisa dipakai. Ini kan Pak setiap hari itu dari mulai pagi itu dari jam 7 kita tuh ada pembiasaan sholat duha. Sholat duha. Setelah sholat duha kita tadarus Pak. Satu hari itu satu makro di sini tuh. Oh, jadi semua ya semua bergema. Wih, jadi merinding saya. Bahkan anak juga sudah hafal Asmaul Husna Pak. Alhamdulillah. Membaca Asmaul Husna juga, membaca sholawat juga di sini, tausiah juga setiap hari. Makanya dari jam 7 guru-guru sudah masuk semua. Karena guru-guru semua di jam pertama tuh wajib membimbing anak-anak untuk sholat duha. Luar biasa. Untuk tadarus dan lain karena ada dari operator. Jadi penanaman religi, tepat waktu, kerjasama, gitu kan udah ya. Jadi P5 di situ, penanaman P5 pada awal pun sudah terjadi gitu. Alhamdulillah pernah kita udah khotam kubronya tuh dulu pas mau COVID ya, kita mau khotam kubro tuh Pak, karena udah tamat 30 juz. 30 juz. Iya, cuma kebetulan waktu itu
COVID. Jadi terkendalanya cuma itu terkendala aja. ya. Tadinya udah kita mau punya rencana mau undang yang dari luar supaya betul-betul khatam kubronya itu Ya, dilaksanakan. kebayang ya. Terkendala, ya. Kalau misalkan nanti suatu saat lagi ada khotaman gitu ya, lalu ngundang dari masyarakat Ya, gitu kan, dari- bareng-bareng nanti sekaligus luar biasa. Nah, selanjutnya terakhir ke Bapak Kepala nih, harapannya ke depannya mau seperti apa lagi nih, Pak? Harapannya ke depan ya khususnya dari bidang keagamaan, kebetulan di SMP 1 Warungkara itu hampir sudah mumpuni ya. Jadi yang memberikan pembelajaran keagamaan itu tidak khusus dari yang backgroundnya PAI. Iya, iya. Bahkan penjaga sekolah pun itu ikut serta dalam kegiatan tersebut, dalam Jumatan dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan harapan kedepannya lebih meningkat kembali untuk kegiatan ini. Tidak lupa juga dari dorongan Bapak dan Ibu semuanya, karena hampir setiap hari ini pembelajaran keagamaan ini dilaksanakan, dimulai dari jam 7 sampai pulang pun itu kita, anak itu dicocokkan terus lah di situ. Jadi mudah-mudahan efek kepada anak pun bisa terlihat. Nah, luar biasa. Jadi harapan sekolah yang istilahnya itu lulusan yang religi itu kan benar-benar sesuai dengan visinya. Iya. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih mungkin ya atas waktunya, karena ini mengganggu Pak, mengganggu Bapak Ibu berapa menit. Baik, buat teman-teman Lentera Hati yang nonton Lentera Hati ini, ya dimanapun kita berada, bahwa memang tempat ibadah adalah satu hal yang sangat penting. Jangan sampai nanti kita berbicara masalah pendidikan, kita berbicara masalah keagamaan, tetapi di tempat itu tidak ada tempat ibadah gitu kan. Di tempat itu tidak ada air, itu sangat aneh gitu kan. Kalau visi misinya misalkan ada hubungannya religi, tetapi di tempat itu tidak ada tempat sholat, tidak ada airnya, itu berarti kan hanya bicara saja. Kalau di sini benar-benar, dan nanti kita lihat juga bukti fisik dari musolanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.